Dan selanjutnya ini Ibu, tahun 2011 ini memang betul Pak Agus klien saya ini, beliaunya ada juga memang tahun 2011 tanggal 15 April 2011 ini memang betul pada saat itu ada kesepakatan pelepasan hak atas tanah. Ini ada 3 sertifikat terus ada. Total harga semuanya yang harus dibayar saat itu 975 juta dari Pak Agus ke Pemda saat itu Bapak, yang digunakan untuk SMK Sumberklang, karena saat itu SMK ini masih bernaung di kabupaten, belum diambil alih ke tingkat provinsi. Pada tahun itu keterangan daripada klien saya Pak Agus ini terbayarlah 575 saat itu. Nah, akhirnya sampai pelepasan tanah ini dilimpahkan Pemda ke provinsi menjadi aset provinsi. Pada saat tahun 2022 Pak Agus ada petugas dari cabang dinas provinsi meminta data kepada Pak Agus mensertifikatkan tanah. Loh, kok belum sertifikat hampir 12 tahun? Memang belum lunas Pak. Dijawab itu namanya Pak Hartono, Agus ya. Nah, akhirnya minta data fotokopi KTP dan KK dan sebagainya. KK-nya nggak ada, ternyata Pak Hartono minta sendiri ke catatan sipil. Tanpa sepengetahuan Pak Agus, jadilah sertifikat SMK. Tapi kita sudah komunikasi kepada SMK, baik dinasnya maupun SK. Jawabannya hanya pokoknya saya sudah pegang sertifikat. Yo, jangan begitu Pak. Kalau pokoknya, tapi riwayat tanah ini nggak dipikirkan. Ini kan rakyat. Pemda tingkat 2 provinsi ini kan aparat pemerintah. Bagaimana bisa melayani warganya kalau memang begini? Ini sudah kita ngadu kepada cabang dinas, kepada sekolahan juga. Mau kita duduk bareng, mari kita bicarakan. Kalau memang cek cross check dari provinsi aset ke provinsi Pemda memang belum dibayar, kan bisa diusulkan lewat DPR nantinya tahun depan atau kapan, yang penting rakyat ini terlayani, kan begitu. Makanya jalan buntu komunikasi saya sebelum saya mengajukan gugatan, saya menemukan wadah DPR, karena yang dimintai para pihak ini penyangkut aparat pemerintah, baik itu kepala sekolah, dinas, Pemda, provinsi. Sehingga harapan saya datang ke sini didampingi klien saya, ada solusi. Ya memang sekarang ini bukan asetnya Pemda tingkat 2. Ya kalau saya menggunakan cara saya tak tutup sekolahan itu, ya kan nggak bisa. Ini menyangkut pendidikan, kan begitu. Saya disalahkan lagi. Pak Samiran menutup sekolah, ini pendidikan. Kalau kita bisa duduk bareng, komunikasi bareng, itu kan lebih enak. Lalu uang berapa? 400 juta itu kalau Pemda kan belum besar tingkat provinsi dalam hal ini, kan itu. Nah, harapan saya itu gitu. Makanya digali dari sisi Pemda tingkat 2, bukti pembayaran yang 975 mana? Atau yang sudah bayar itu berapa? Karena sudah dilimpahkan provinsi, minimal komunikasi antara provinsi dengan tingkat 2 demi kepentingan warga, kan begitu Pak. Sehingga hak-haknya ini tidak diabaikan. Itu dari saya sementara Ibu. Yang di sini kan Pemda tingkat 2, ada provinsi, ada cabang dinas, ada SMK. Itu Bapak. Terima kasih Pak Samiran. Ya. Dari keterangannya ini ada 2 yang disampaikan ya Pak ya. Ya. Yang pertama, munculnya sertifikat yang dianggap sepihak karena ujuk-ujuk ada seorang petugas yang bernama Hartono datang meminta kakak, tiba-tiba secara pihak muncul sertifikat. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kurangnya pembayaran sebesar 400 juta. Itu ya Pak ya. Nah, dari sini monggo dari pihak yang berwenang bisa melakukan penjelasan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pimpinan terkait dengan yang penting
Berdasarkan data yang kami miliki, pimpinan, seperti yang disampaikan oleh Pak Samilan, itu ada 3 surat pelepasan hak yang ditandatangani oleh Pak Agus Supriyadi dengan Dr. Andes R. Ahmad Fauzi, waktu itu posisinya sebagai Kepala Bagian Pengelolaan dan Pengadaan, bertindak selaku atas nama pemerintah melakukan perjanjian pelepasan tertandatangani tanggal 15 April 2011. Oke, 2011 Pak. Adapun nilai masing-masing pelepasan, yang pertama itu senilai 698.275.000. Kemudian yang kedua 152.575.000 rupiah, dan yang ketiga 147.815.000 rupiah. Sudah tertandatangani oleh semua pihak ini Pak, pernyataannya, termasuk oleh Pak Agus Supriyadi selaku pemilik tanah, dan sudah dilakukan pembayaran sepenuhnya tanggal 15 kalau SP2D-nya itu tanggal 15 April Pak 2011. Jadi begitu itu dibuatkan SP2D-nya, kemudian BC dibayar dulu, baru tanda tangan BC. Jadi SP2D-nya itu tiga-tiganya Pak. SP2D-nya itu ada 3. Jadi senilai sesuai dengan yang ada di pernyataan pelepasan hak. Dan penerimanya adalah Pak Agus Supriyadi. Jadi karena itu bukti via transfer kan SP2D. Ya, itu ya. Sebentar, Pak. Saya jelaskan, ini berdasarkan data yang kami terima. Data yang kami terima bahwa ada 3 nomor SP2D. Nah, kalau SP2D itu berarti kan kita sudah ada perintah untuk membayar, gitu ya, kepada Pak Agus Supriyadi, dan itu tanggal 15 April 2011. Dan sampai terbit sertifikat. Sertifikat itu kan memang, jadi sebelum terbitnya sertifikat itu kita sudah berproses pengajuan, terus kemudian ada pengalihan kewenangan. Nah, sehingga akhirnya yang melanjutkan adalah provinsi. Nah, kami juga sudah menyerahkan data-data itu melalui P2D tanggal 21 bulan September tahun 2018. Itu kita serahkan kepada provinsi data-data itu, termasuk pelepasan haknya kita serahkan. Nah, kemudian selanjutnya provinsi yang mengurusi untuk berkaitan dengan sertifikat, karena sesuai dengan kewenangannya sudah beralih SMK kepada provinsi. Demikian pimpinan terkait dengan data yang ada di kami dan bisa kami sampaikan kepada pimpinan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Keterangan dari pihak Pemda 15 April itu sudah dibayarkan penuh. Saksinya ada. Yang bertanda tangan siapa, saksinya siapa saja, karena begini Pak, transaksi itu kalau ini kan uang besar ya. Uang besar, jadi mungkin ada dokumentasi, ada surat perjanjian, paling tidak mengetahui camat, pada satu camatnya siapa, seperti itu. Oke, pimpinan. Jadi pelepasan itu pihak satu sudah Pak Agus Supriyadi, pihak keduanya adalah atas nama Pemkab itu Pak Ahmad Fauzi, waktu itu sebagai Kepala Bagian Pengadaan. Saksinya adalah Camat Gending Pak Soekarno. Kemudian saksi-saksinya Kepala Desa Sumber Kerang Pak Saiful Haq dan Pegawai Kecamatan Gending
Kusumo Wardono. Jadi tertandatangani semua Ibu, dokumen itu, bahkan sudah ada berita acara kesepakatan harga tanah tertandatangani semua, baik oleh Pak Fauzi maupun Pak Agus dan para saksi, Camat Gending dan Kepala Desa Sumber Kerang. Ya, itu keterangan dari pihak Pemda, Pak Agus. Ya. Monggo, kita juga mendengarkan dari pihak pemohon. Ya, monggo Pak Agus. Sebentar Pak Agus ya. Itu yang sampaikan Pemda kan SP 25, surat perintah membayar. Ya, bukan kwitansi atau keterangan penerimaan. Begini Pak, Coba tanya. enggak, ini biasanya gini, Bukan biasanya, jangan bukan biasanya. di kita itu bukti transfer dulu ya, Ya, apa namanya diserahkan, Ya. kemudian baru ditandatangani. transfer aja kan itu. Loh ya di SP2D-nya itu Pak, Jadi nggak ya. buka. Kalau dokumen Sudah dari ada bukti transfer enggak di situ? Itu bionya ada di Pak ya Agus. silakan diklarifikasi nanti di Bank Jatim, nanti kami akan bantu. Lah, iya. Tapi yang jelas pada tanggal itu, nah itu loh, dasar logikanya begini Pak. Iya, bukan logika Pak. Bukan. Nah, Iya, fakta ini ditandatangani. itu SP2 Pak ya. Perintah ya, bukan tanggal terima pembayaran. Tetapi perjanjian pelepasannya Iya tahu, saya baca juga. Kita Saya baca. saya ini dulu. Kalau kita mencari tahu, kalau di sini mungkin data pendukung mungkin tidak ada, bisa di Bank Jatim, bisa diminta keterangan di Bank Jatim, kan begitu ya. Nah sekarang kalau kita mencari tahu, misalnya bukti itu kalau ada di Bank Jatim, tinggal minta di Bank Jatim, seperti itu. Print out Bank Jatim. Kalau memang butuh bantuan kami untuk meminta ke Bank Jatim, kami siap untuk memfasilitasi itu. Nah, sekarang karena pihak Pemda sudah memberikan penjelasan, nah dari pihak pemohon Pak Agus juga menjelaskan, karena juga secara keterangan dari pihak Pemda di situ juga hadir Pak Agus dan ikut menandatangani seperti itu ya. Jadi tolong dijelaskan karena kami di sini Pak Bapak Ibu sekalian, kami di sini hanya memfasilitasi dan menengahi permasalahannya, gitu, nggih. Nah, monggo silakan. Kami tidak tahu permasalahan sebelumnya. Kalau kita berbicara tahun yang 2011, ini sebetulnya pejabat-pejabatnya sudah pensiun semua, pensiun sudah. Nah, hanya tinggal datanya saja yang ada. Kalau bukti transfernya, Bank Jatim ini dari tahun berapa insya Allah ada. Pasti ada, print out-nya bisa diminta. Ya, monggo silakan dari pihak pemohon menjelaskan dulu. Monggo Pak Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang lain. Saya langsung aja Bu ya. Monggo, ya, Pak. Saya pemilik lahan SMK 1 Gending. Ya. Jadi cerita singkatnya itu tanah saya dibeli dengan kesepakatan harga sesuai dengan surat itu. Tapi waktu memasrahkan uang itu 575 juta itu di kantor Pemkab Probolinggo. Tidak ada orang lain, cuma saya sama saksi saya, ya, sama 1-2 orang aja. Kalau yang tanda tangan kayak Pak Desa apa itu nggak ada masih. Nah, cuman dari bendara itu ngomong, ini uang DP aja. Nanti kekurangannya nunggu dari pimpinan. Maaf, karena saya nggak berkecimpung di Probolinggo, saya aktivitas di luar Jawa. Istri saya yang dulu setiap tanya mesti ngomong nunggu dari atasan. Lah kebetulan istri saya kan guru juga Bu, dari dinas pendidikan. Ya zamannya itu kalau seandainya ngeyel, ya kan tahu sendiri, dia dinas di Dumsupit mungkin bisa di Situ Bondo atau di Paiton kan begitu. Kalau ngeyel, akhirnya nggak terurus. Begitu kemarin 2002 Pak Hartono datang ke rumah. Jadi saya kaget. Atau ada? Kenapa? Ada. Oh ada. Oh. Jadi saya kaget, loh sertifikat ini kok saya tes nama saya masih. Saya jawab itu pembayarannya masih kurang Pak. Dulu pembayarannya cuma 575, cuma suruh nanda tangani semua. Engkau wis kekurangannya gitu. Jadi saya sebagai rakyat, sebagai orang yang nggak ngerti, ya nerima termasuk sertifikat langsung saya pasrahkan. Gitu ceritanya. Begitu cerita singkat Pak Hartono dari sana, saya sudah tak ngurus. Saya dari Pak Hartono disuruh ke aset
saya datang aset Pemkab, ya kan? Tanya di situ gimana, saya dilempar ke Pemkab. Saya ke Pemkab tetap tidak ada jawaban pasti, akhirnya saya kembali lagi ke provinsi terakhir dari ngomong coba di sekolah. Saya terakhir ke kepala sekolah, mungkin barangkali akhir. Ya. Nah di situ dia jelaskan, iya, ini permasalahannya Pak, Bapak keluar dari sini, mohon maaf jangan digembok Pak, karena ini tanah masih tanah Bapak, hanya gitu. Nah, makanya saya terus, ya nggak terus, akhirnya saya ketemu Pak Sandra untuk ngurus itu. Jadi bukti transfer apa itu ya dikasihkan tunai, cuman dia ngomong kurang. Oke. Nah, suruh tanda tangan ini semua. Nanti nunggu pimpinan gitu. Oke, itu aja yang bisa saya jelaskan. Mungkin masalah data kemarin Pak Hartono ke rumah minta surat ini saya nggak ngerti, soalnya itu masih sertifikat masih atas nama. Barusan aja bukti balik nama begini. Itu penjelasan saya, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Pak, mungkin Pak Samiran mau nambahin Pak? Nambahin monggo. Saya kira penjelasan dari Pak saya jelas. Dari izin saat itu bagaimana, situasi psikologinya kayak apa. Memang pembayarannya tidak transfer cash, ya bagus. Dibayar 575. Kalau memang Pemda punya bukti bahwa itu tak bayar sangat terus ketulimo, kapan saja ke kita. Klien saya tidak boleh mempermasalahkan. Kalau memang Pemda itu punya bukti pelunasan. Kalau SP3, SP2D itu surat perintah membayar. Tapi kan harus bukti penyerahan uangnya berupa transfer atau cash, itu kwitansi. Kan begitu itu. Ya, mau kita pikir bersama. Ini rakyat harus kita lindungi, harus kita bantu. Jangan kalau sok dan pejabat pemerintah, saya dari ngomong, mending pensiun mati. Itu tak tadi pejabat pemerintah. Itu Bu, ya. Bukan hanya pejabat pemerintah, semua manusia. Semua manusia kalau sudah waktunya nyampe juga kan gitu ya. Jadi Pak dari pihak Pemda, bukti sah yang bisa menjelaskan nanti adalah bukti transfer dari Bank Jatim, ya, atau kwitansi itu, ya. Jadi minta di Bank Jatim. Betul. Oh iya, saya jelaskan. Ya. Jadi di dalam klausul ini pernyataan Pak di huruf C, jumlah uang sebagaimana telah diterima oleh pihak satu dan surat pernyataan ini berlaku pula sebagai kwitansi tanda penerimaan, termasuk pula penyerahan tanah tersebut dalam keadaan kosong, dalam arti tidak dibeli dan tidak bersawanan oleh pihak satu dan pihak kedua. Artinya pada saat pelepasan ini tanda tangani, maka ini sebagai kwitansi sudah mengatur di sini. Mau izin ya pimpinan. Artinya begini, kalau SP2D sudah diberikan di keluar, berarti pemerintah daerah itu sudah mengeluarkan uang. Soal itu diterima atau saat itu separuh dan sebagainya, pemerintah daerah tidak tahu Pak. Tetapi yang jelas ini sudah tertandatangani dan ini sebagai kwitansi. Di surat pernyataan ini tidak tertandatangani. Ada nominalnya. Ada nominalnya. Seperti yang saya sebutkan, ada 3 pelepasan. Ada nomor rekening yang tertransfer. Bukan nomor rekening. Jadi waktu 2011, mau izin saya diberitahu keuangan, ada via transfer, ada maksudnya bisa melalui non tunai. Saat itu non tunai yang dia. Jadi pimpinan, jadi pada saat itu kan kalau sekarang transfer ya. Ada non tunai. Pada saat itu tunai pada saat itu 2011 kan belum berlaku non tunai seperti sekarang ini. Nah, kalau memang terjadi seperti itu Pak, permasalahannya adalah SP2D itu ada 3 keluar senilai total 980 sekian juta. Nah, 989 iya, itu totalnya Pak. Menurut saya Pak Agus, ini dokumen ini, nah persoalannya kalau duit ini sudah keluar, tidak mungkin kita akan melakukan pembayaran lagi. Paham maksudnya? Iya, kondisi itu mungkin nggak mungkin, tapi pembayaran sekarang
bendahara saat itu? Coba siapa yang menyerahkan saja Pemda kepada yang punya? Nah, sekarang siapa Pak bendaharanya saat ini? Mohon maaf Pak. Iya, Jadi gimana? yang bendaharanya itu mantan camat dari kemarin Bu siapa? Bu Lutfi. Coba itu tanya aja. Iya, itu terus ini saksinya Pak, saksi dari saya. Kalau saya terima 575 dan itu pun nanti loh ini kok kurang ini sebagai DPW kok kapan-kapan gitu. Ya, berarti kan kami coba Bu, kalau memang seperti itu, kami akan klarifikasi. Jadi saya cuma pengen istilahnya menuntut hak-hak saya aja. Nggak ada kurang lebih dari situ. Apalagi itu untuk pendidikan. Enggak, pada waktu sedangkan begitu terima uang terus tanda tangan ini Pak, dokumen ini. Waktu terima uang itu saya juga Pak, karena itu habis mau maghrib waktunya. Jadi begitu harus tanda tangan itu Pak, engkau kurangi gampang harus nunggu pimpinan. Saya sebagai rakyat yo ayo. Jadi lewat enggak Bu, tapi kami mencoba akan berkoordinasi membantu Pak Sawiran. Bukan saya pejabat itu sok-sokan enggak Pak, tetapi kami berdasarkan data yang ada. Ya, iya Pak Sawiran ini sama lah. Ya sama, jenengan sudah pensiun, Iya. gitu ya. Tapi sama-sama kita mendudukkan persoalan. Ini menjadi catatan begini Pak. Tapi fakta beliau itu masih hidup Pak. Iya. Kalau bicara SPRD, psikologi saat itu, keadaan teman-teman yang benar, beliau udah ngomong. Ya, Makanya cara paling tidak kan menjawabnya begini. Coba saya kelihatan bendaharanya siapa, dulu yang nyerahkan siapa, Ini panggil duduk no bareng kan begitu. Kan kita baru tahunya sekarang ini. Kalau ternyata ada namanya Bulfi. Bulfi masih aktif. Sekarang jadi kepala badan umum. Bulfi Nintias ya. Pokoknya perempuan itu dulu yang bendahara di Ya, kalau sama Trigo dulu Bulfi Nintias. Ada beliaunya. Akan kami bantu kalau perlu panjenengan kapan saja ketemu dengan Bulfi. Monggo kami fasilitasi untuk bertemu. Kan begitu. Tetapi intinya kalau seperti itu nanti kami karena memang nolak ya. Karena tahun 2011 itu memang saya dijelaskan teman-teman keuangan berlakunya itu tunai. Kalau sekarang memang transfer. Kalau sekarang ini memang Mohon maaf Pak, Iya. kalau seandainya ada transaksi katanya Bapak itu sudah ada semua, itu transaksi saya sendiri aja Pak. Yang lain kayak balai desa, kepala desa apa itu mungkin menyusul. Iya. Jadi waktu saya terima uang, ya itu, ya maaf kata saya sudah. Ya oke lah pada saat itu berarti pada saat itu jenengan terimanya 575 juta ya. Iya, ini saksinya ada. Masih. Pak siapa saksinya? Pak Bambang. Pak Bambang ini. Jadi saya berdua dengan ini teman saya. Oh, oke. Jadi Tapi teman-teman ini koordinasi dengan Bu Ulfi, Bu Imina. Makasih. Terima kasih Pak ini dari pihak Pemda. Catatan untuk pihak Pemda ke depannya, transaksi apapun itu jangan hanya berdasarkan hitam di atas putih, tapi harus ada dokumentasi. Penting dokumentasi itu sebagai lampiran penyerta. Jangankan itu, dari tingkat camat saja melakukan semacam hak waris, itu runtutannya itu harus jelas dari siapa, harus ada bukti fotonya. Kalau tahun berapa ya transaksinya itu? 2011, saya kira 4 tahun yang lama itu sudah ada HP. Ya, jadi hanya butuh ini klarifikasi kepada pihak saksi-saksinya siapa dan pihak hukum, Mas, dari pihak hukum klarifikasi kepada siapa yang melakukan upaya kepada Pak Agus. Ya, mohon maaf ini tidak selesai di sini karena saksi tidak hadir di sini, hanya dari Pak Agus saksinya, dari pihak Pemda masih belum ada. Ya, jadi untuk gagal bayar yang disampaikan surat yang masuk kepada kami ini harus menyatakan saksi siapa yang membayarkan, kan seperti itu ya, harus jelas, jangan sampai mohon maaf rakyat ini urusan tanah ini akhirnya jadi korban ya. Kalau memang belum terbayarkan sampaikan belum dibayarkan. Kalau kenapa ini yang dipermasalahkan masalah sekolah, bukan masalah urusan pabrik atau pribadi.
masalah sengketa keluarga, bukan, ini masalah sekolah. Terbawa masalah sekolah, psikis dari anak-anak yang bersekolah di sana ini harus kita pikirkan. Kalau sudah sampai akhirnya muncul, oh sekolahku ternyata masih bermasalah psikis, dewan guru juga harus dipikirkan, ya. Jadi itu untuk hari ini, ya, karena saksinya ini masih belum ada dari pihak Pemda, masih butuh klarifikasi. Ini masalah uang, rawan ya. Uang tidak bersaudara. Mungkin kalau orang bisa bersaudara, tapi kalau uang tidak bersaudara, ya, walaupun uangnya sama, uangnya jin, uangnya hantu, ini tidak bersaudara. Jadi memang harus jelas, masalah keuangan harus jelas. Itu mungkin ada yang disampaikan lagi. Ibu, ya, dari kesepakatan kita, apa kita nunggu informasi dari Pemda, apa kita masih nagih lagi? Mohon kejelasannya, karena jangan sampai untuk mempercepat daripada kayak begitu nunggu-nunggu tadi, Pak Agus, nanti kami janjian hampir sampai komunikasi dengan Bu Lutfi, janjian kapan ketemu, enak begitu kan? Iya. Saya pertemukan Pak Agus dengan Bu Lutfi yang memang saat itu menyerahkan uang. Harus ada saksi dan yang memiliki juga. Jadi artinya begini Bu, kalau memang kita tidak tahu situasi pada saat itu, nanti kami bantu untuk fasilitasi dengan, ya kami tuntut lagi akhirnya, karena mohon izin kalau sesuai dengan data kan sudah keluar duitnya. Nah sekarang siapa yang membayarkan itu akan kami tuntut dari sana. Kalau yang sampaikan Pak Agus adalah Bu Lutfi, beliau insya Allah masih aktif, jadi belum pensiun, ya udah sehingga nanti kami pertemukan, bisa dibantu dengan Pak Samiran. Nomor Pak Samiran kan ada, nomornya saya juga masih ada di Pak Samiran, atau kalau belum dihapus. Ya, jadi tinggal kontak saja Pak Samiran. Nanti janjian kapan, nggak usah ribet-ribet, nggak usah bersurat lagi, ya. Jadi fasilitasi, gitu ya. Kalau Pak saja, tinggal kontak janjian Pak. Nanti kita ketemu di kantor Pemda. Mas, camat beriku perempuan ada 2, Bu Kris dan Bu Lutfi. Bu Lutfi ya. Jangan sampai salah sebut. Yang Bu Lutfi sudah bendahara waktu Mas Asep. Iya, begitu. Bu Lutfi Nitias. Iya, betul. Bu Lutfi Nitias. Jadi ini ada Pak atau ya, jangan komunikasi dengan Bu Lutfi dulu, jadwalan kapan bil saya dengan Pak Agus, saya harapkan itu lebih efektif supaya nanti saya ke sana Bu Lutfi nggak ada sampai nanti balik, kan gitu kan, sampai jadwalkan DW kapan Bu Lutfi ketemu dengan fasilitasi saya dengan Pak Agus merapat. Ibu ya itu. Ya, sudah clear mengenai pembayaran. Bukan clear, ada titik terang. Ya, bukan clear, ya, belum clear, ada titik terang. Lalu selanjutnya melalui sertifikat ya Pak ya. Apa masih mau ini tanyakan lagi terkait satu sertifikatnya? Tidak usah. Tidak usah. Yang penting kita itu mengendaki permasalahan kekurangan gagal bayar. Kalau melepas dan sebagainya sudah ikhlas dealnya Pak Agus, ya Pak Agus. Ya, ikhlas kan dilepaskan, tapi bayar, kan gitu. Ya, ya itu Bu. Saya cuma pengen tahu hak-hak saya. Oh saya gitu. Iya. Kalau untuk rentetan ke lain-lain saya nggak ngerti apa-apa. Kalau Bapak tadi bicara masalah yang dulu, memang situasinya begitu. Istri saya dulu, kalau seandainya dengar, tanya tempoh hari kan, tempoh pun bisa bicara. Nah itu istri saya bisa dipindah. Sedangkan saya nggak pernah ada di Jawa sini. Iya, guru juga sudah almarhum. Iya. Waktu itu sempat memang pernah menyampaikan soal kekurangan ini. Sempat Pak. Iya. Jadi nunggu saya sendiri kan. Iya. Nunggu nanti pimpinan belum dicairkan. Itu saya tahun berapa Pak dengan pernah? Ya setelah pembayaran itu kan berapa bulan saya di luar Jawa sudah. Istri saya suruh, istri saya itu memang betul tanya atau memang dengan ada ketakutan kan dia. Iya. Karena dulu kan begitu. Kalau di sana di bidara kan begitu. Bapak tahu sendiri juga. Iya. Terima kasih. Sudah ya, sudah menemukan titik terang. Jadi untuk pihak SMK dari Dinas Pendidikan, dari cabang pendidikan provinsi, karena kemarin saya ditelepon Pak,
Bu Rika, ini saya kok dari SMK, saya pikir RDP mengenai SMK Dringu, karena yang kami bahas waktu itu SMK Dringu dengan Pak Kacang. Ini kok ada SMK masalah gagal bayar. Nah, saya akhirnya terkait mengenai itu surat ini Bapak Ibu awalnya ini ke Komisi 3. Setelah saya dapat info dari Pak Kacang, tuh kok tidak di Komisi 4? Karena komisi 4 yang menangani di pendidikan, dan harusnya juga menangani masalah KUD ini Komisi 2. Tapi untungnya Pak Haji Fatoni ini semua pengalaman dia punya, jam terbangnya tinggi, jadi beliaunya cukup paham mengenai tanah karena beliaunya juga broker tanah, ya, penyampaiannya sendiri kan gitu ya. Nah, jadi intinya kami dari DPRD tidak, kalau sudah mengenai permasalahan apapun, karena kami ini kalau sudah menjadi DPR bukan keterwakilan satu dapil kalau sudah di kantor, ya, jadi milik Kabupaten Probolinggo. Kalau sudah di dapil ini sudah menjadi miliknya dapil. Tapi kalau sudah masuk ruang DPRD, mau DPRD dapilnya A, dapil ini sudah milik bersama, milik kabupaten. Oke, ya, jadi itu Bapak Agus, ya, Pak Samirin. Sudah ya, dari pihak Pemda, dari pihak Dinas Pendidikan, SMK dan Kepala Cabang Provinsi sudah menemukan titik terang, dan Pak Kacang ini telepon, Budi kan di mana kok belum datang? Dari tadi telepon saya, ya akhirnya titik permasalahannya benang kusut ini sudah sedikit sudah mulai terurai. Dan insya Allah sudah menemukan titik terang, hanya mungkin tinggal satu langkah. KUD juga tinggal satu langkah, begitupun juga permasalahan di SMK dan Pak Agus. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran, dan panjenengan sudah menyampaikan aspirasinya kepada kami sebagai wakil rakyat. Mudah-mudahan apa yang menjadi diskusi pada siang hari ini menghasilkan keputusan yang baik dan kondusif. Itu yang kami harapkan. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan terkait diskusi pada hari ini. Kami mewakili anggota DPRD, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.